Jadi seperti kenyataan. Nah, itulah sensasi-sensasi dari orang kerasukan. Nah, orang-orang kerasukan tipe ini nggak akan kelihatan kerasukan. Kelihatannya ya normal-normal saja, waras. Nggak kelihatan ada masalah. Tapi di LSD kita bisa kenali. Seperti saya bisa mengenali si A tadi, kok malah bangga ya. Jadi ketika dia cerita manifest, dia bangga. Dia sendiri nggak sadar. Sampai sekarang mungkin nggak sadar ya. Tapi saya sebagai pengamat itu bisa mengenali. Tiba-tiba saja. Jadi kalau ditanya kenapa bisa, misalnya disuruh mendeskripsikan, apakah kenapa saya bisa tahu dia sombong? Nggak bisa. Itu tiba-tiba. Feeling. Karena bagian dari karunia roh. Secara pemikiran tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa. Jadi kalau deskripsikan, oh karena dia A maka B, nah gitu. Itu cara berpikir. Tapi itu nggak ada. Tiba-tiba langsung tahu, nah, ini kok malah sombong. Itu karunia membedakan roh. Itu yang asli seperti itu. Nah, di luar sana orang-orang melihat dianggap karunia membedakan roh itu kebohongan. Ini kebohongan golongan karismatik itu. Para pendetanya berdusta. Dia membanggakan karunia setan sebagai karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang asli itu bukan itu, tetapi membedakan roh Tuhan atau bukan. Dan ini bukan dengan melihat. Kebanyakan tidak dengan melihat, malah jarang melihat. Tetapi bisa mengenali, oh ini ajarannya kok aneh. Saya punya teman yang di Salatiga, yang saya anggap tim juga tapi di luar ya. Dia nggak pernah bergabung dengan El Sadik secara resmi gitu. Tapi secara konsep dia simpatisan. Nah, dia punya pengalaman karunia ini gitu ya. Ketika dia melihat suatu video, dia bisa merasakan ini orangnya Kristen ya. Videonya di video itu orang Kristen, termasuk bilang God, Tuhan dan sebagainya. Tapi dalam hati dia bilang merasa begini, tuh ini kok ketika beliau ini bilang God, Tuhan kok saya nggak ya, nggak nyambung ya. Saya merasa kok ini beda. Kok, sepertinya beliau ini ketika ngomong God, Tuhan itu kok yang berbeda dengan saya. Nah, itulah karunia membedakan roh. Jadi tidak dengan melihat, tetapi ngerti Tuhan atau bukan. Padahal orang ini ya Kristen. Yang di video itu ya Kristen. Tapi begitu dia nonton, dia merasa kayaknya bukan. Jadi kesanggupan membedakan roh, asal roh, jenis roh, itu bagian dari karunia membedakan roh. Tetapi tidak dengan melihat visual rohnya. Kesalahan pendeta karismatik mengajarkannya begitu. Jadi saya tuh seringkali harus banyak menjelaskan gitu. Karena orang ngertinya karunia membedakan roh itu ya yang seperti omongannya pendeta karismatik. Bisa melihat wujud roh visual. Padahal bukan itu. Jadi kalau saya membahas konsep karunia membedakan roh yang asli, yang benar, mereka malah bingung gitu. Kok begitu mas? Saya juga selalu ditanya, mas bisa nggak lihat apa yang ada dalam diri saya? Ya nggak bisa. Dikira saya bisa menerawang. Jadi metode menerawang itu setan. Visual ya, apalagi visual. Secara khusus visual itu secara umum setan. Karena sejauh ini dari pengalamannya Timel Sadip, tidak ada yang seperti itu. Bukan melihat sosoknya. Karena nggak penting sebenarnya. Karena yang dilihat sosok itu kamuflase saja. Gitu. Oh, dia itu malaikat. Jadi kalau dia itu nampak seperti manusia, lelaki atau perempuan yang cakep, cantik, itu itu topengnya saja. Dia tuh nggak bisa disebut manusia, nggak bisa. Kadang dia tampil sebagai ular atau hewan, harimau, itu juga kamuflase. Jadi kalau orang hanya bisa melihat visual kamuflase, itu berarti levelnya rendah sebenarnya. Dia otaknya dibelenggu, harusnya dia bisa melihat di balik itu. Kalau memang bisa lihat itu. Tapi kalau dia tidak bisa lihat di balik itu ya masih budak setan gitu. Masih kalau level ilmu itu ilmunya rendah banget gitu.
Jadi kemampuan bisa melihat visual itu kamuflase. Dan seringkali roh-roh yang bisa tampil secara visual itu pangkatnya rendah. Roh yang tinggi-tinggi tidak bisa dilihat secara visual.